Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah siap ya belajar hari ini untuk matematika peminatan? Masih di bab 2 dengan materi yang sama tentang jumlah dan selisih dua sudut dalam kosinus. Minggu lalu, kalian sudah belajar tentang asal-usul rumus jumlah dan selisih dua sudut dalam bentuk kosinus. Nah, hari ini kita akan coba bahas aplikasian rumus tersebut pada soal atau contoh soalnya kita bahas hari ini. Nah, seperti yang setelah kalian pelajari minggu lalu, rumus jumlah dan selisih dua sudut dalam bentuk kosinus adalah seperti ini ya. Ini yang atas adalah rumus jumlah, yang bawah rumus selisih. Polanya untuk kosinus itu selalu cos, sin, sin. Ini juga sama, cos, sin, sin. Polanya begitu. Kemudian untuk alfa dan beta, kita terus bergantian. Alfa, beta. Ini juga sama, alfa, beta. Kemudian untuk tandanya, yang beda. Jadi kalau kita cari rumus jumlah, kita pakai negatif. Kalau kita cari rumus selisih, kita pakai positif. Gitu ya. Itu cara untuk menghafalnya bisa kalian pakai seperti itu. Sekarang kita langsung mulai bahas contoh soalnya. Contoh yang pertama, hitunglah nilai kosinus dari 75 derajat. Nah, 75 derajat ini kan bukan sudut istimewa ya. Jadi, kalau tanpa rumus yang tadi, kita harus menggunakan kalkulator atau tabel untuk mengetahui nilainya. Nah, dengan rumus yang tadi, nilai cos 75 derajat ini bisa dicari. Caranya gimana? 75 derajat ini kita ubah jadi penjumlahan atau pengurangan dari dua sudut istimewa. Misal, Ibu ubah 75 derajat ini jadi 45 derajat ditambah 30 derajat. 45 dan 30 derajat adalah sudut istimewa yang nilainya kita sudah tahu ya. Ini dijumlahkan hasilnya 75. Berarti ini kita ubah jadi begini, nggak apa-apa. Nah, lalu kita pakai rumus jumlah dua sudut yang tadi. Kosinus 45 plus 30. Berarti rumusnya cos, karena ini penjumlahan, berarti kita pakai negatif sin. Kemudian untuk sudutnya kita tulis pergantian. 45 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 30 derajat. Kemudian tinggal dihitung. Kosinus 45 berapa? Setengah akar 2. Kosinus 30 berapa? Setengah akar 3 dikurangi sinus 45 derajat setengah akar 2 dikali sinus 30 setengah. Tinggal kita kalikan. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Hasilnya berapa? Setengah kali setengah. 1/4. Yang di dalam akar kalikan. Berarti akar 6. Dikurangi setengah kali setengah. 1/4 akar 2 kali 1 akar 2. Gitu. Atau jika ingin disederhanakan lagi, 1/4-nya kita kumpulkan. Nah, akar 6 min akar 2. 1/4 dikali akar 6, 1/4 akar 6. 1/4 dikali negatif akar 2 min 1/4 akar 2. Jadi nilai kosinus dari 75 derajat adalah 1/4 dikali akar 6 min akar 2. Ini hasilnya. Paham? Lanjut contoh yang kedua. Di sini ada hitunglah nilai dari kosinus theta min phi per 2. Berarti langsung aja. Rumus cosnya cos ini selisih, berarti kita tulis plus sin. Untuk sudutnya yang pertama theta, terus phi per 2, terus theta phi per 2. Ini artinya dikali ya. Nah, kita hitung.
Cos theta, theta tidak diketahui, berarti kita tulis lagi cos theta. Dikali cosinus V per 2. Ingat, nilai V itu adalah 180 derajat. Berarti kalau V per 2 artinya 180 dibagi 2, berarti 90 derajat. Maka nilai cos dari 90 derajat adalah 0. Betul, dikali 0. Ditambah sin theta dikali sin V per 2. Sin 90 derajat. Berarti berapa? 1. Nah, cos theta dikali 0. 0 ditambah sin theta dikali 1. Berarti sin theta. Betul. Berarti hasil dari cosinus theta min V per 2 itu adalah sin theta. Jelas? Lanjut, contoh soal yang ketiga. Buktikan pernyataan berikut, jika 2 kosinus alfa plus beta sama dengan kosinus alfa min beta, maka tangen alfa dikali tangen beta sama dengan 1/3. Nah, kita harus uraikan ini dulu ya. 2 cos alfa plus beta sama dengan cos alfa min beta. Kita pakai rumus yang kosinus tadi. Rumus jumlah dan selisih. Jadi di sini 2, rumus kosinus jumlah berarti cos alfa cos beta, karena ini jumlah berarti min sin alfa sin beta sama dengan cos alfa cos beta, karena ini selisih berarti plus sin alfa sin beta. Nah, kemudian kita kalikan ini. 2 dikali ini 2 cos alfa cos beta min 2 dikali ini 2 sin alfa sin beta sama dengan yang ini masih tetap kita tulis ya, cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Nah, kemudian kita kelompokkan unsur-unsur trigonometri yang sama. Di sini ada cos alfa cos beta, di sini juga cos alfa cos beta, berarti sama. Kita kelompokkan. Kita pindahkan yang ini ke kiri. Berarti 2 cos alfa cos beta dikurangi cos alfa cos beta. Ada 2 cos alfa cos beta dikurangi 1 cos alfa cos beta. Hasilnya 1 cos alfa cos beta. 1 nggak usah ditulis satunya. Jadi cos alfa cos beta. Sama dengan, nah yang ini, sin alfa sin beta, temennya ini min 2 sin alfa sin beta. Yang ini kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi ada 1 sin alfa sin beta ditambah 2 sin alfa sin beta. Hasilnya 3 sin alfa sin beta. Nah, sudah begini, kira-kira diapakan aja supaya ketemu tangen alfa, tangen beta. Di sini cuma ada cos alfa cos beta, sin alfa sin beta. Kira-kira harus diapakan? Ya, harus dibagi dengan kosinus. Karena nanti sin per cos itu hasilnya tangen. Jadi ini semua ruas atau kedua ruas kita bagi dengan, karena di sini ada 3 sin alfa sin beta, berarti kita bagi dengan 3 cos alfa cos beta. Nah, yang ini kita bagi dengan 3 cos alfa cos beta. Yang ini juga kita bagi dengan 3 cos alfa cos beta. Ini dibagi. Ini habis ya. Cos alfa cos beta, cos alfa cos beta. Ini kan 1, berarti sisanya 1/3. Sama dengan 3 sin alfa sin beta dibagi dengan 3 cos alfa cos beta. 3-nya habis. Sin alfa per cos alfa hasilnya tangen alfa. Sin beta dibagi cos beta hasilnya tangen beta. Maka terbuktilah jika 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa min beta, maka
tangen alfa kali tangen beta sama dengan 1/3. Jadi ini terbukti. Paham? Contoh yang keempat, ada hitunglah nilai kosinus 80 derajat dikali kosinus 20 derajat ditambah sinus 80 derajat dikali sinus 20 derajat. Kalau kita lihat polanya, ini pola dari rumus selisih dua sudut dalam bentuk kosinus ya. Ini cos sin, ini sudutnya tandanya plus. Berarti kita bisa tulis begini. Kosinus alfanya 80, betanya 20, kemudian karena ini plus jadi ini min. Gitu ya. Nilai dari kosinus 80 min 20, berarti kosinus 60 derajat. Berapa kosinus 60 derajat? Iya, setengah. Maka hasilnya setengah. Sudah selesai. Lanjut contoh soal terakhir, contoh soal nomor 5. Di sini ada hitunglah nilai kosinus x plus cos x plus 120 derajat ditambah cos x plus 240 derajat. Ini langsung kita uraikan. Di sini cosinus x tetap ditambah, ini kita uraikan dengan rumus cosinus dua sudut. Berarti cos x cos 120, karena ini plus berarti min sin x sin 120. Itu ditambah yang ini cos x cos 240 derajat min sin x sin 240 derajat. Nah, kita hitung. Yang ini cos x tetap ya, karena x-nya tidak diketahui. Ditambah cos x tetap dikali cos 120. 120 itu ada di kuadran 2. Nilai cos di kuadran 2 itu negatif ya. Negatif, berarti negatif. Rumus di kuadran 2. Rumus di kuadran 2 itu 180 min alfa. Alfanya berapa yang menghasilkan 120 derajat? 60. Berarti nilai cos dari 60 berapa? Setengah. Terus dikurangi sin x dikali sin 120 bersama dengan sin 60. Di kuadran 2 nilai sin itu positif. Berarti setengah akar 3. Ditambah ini cos x dikali kosinus 240 derajat. 240 derajat itu ada di kuadran 3. Di kuadran 3 rumusnya kuadran 3 itu 180 ditambah alfa. Supaya hasilnya 240 berarti alfanya 60. Kosinus 60 yaitu setengah. Nilai kosinus di kuadran 3 itu negatif. Berarti negatif setengah. Dikurangi sin x dikali sin 60 di kuadran ketiga. Negatif ya. Negatif sin 60 itu setengah akar 3. Gitu. Ya, betul. Terus kita hitung ini cos x, yang ini cos x dikali min setengah, berarti min setengah cos x, yang ini dikalikan juga min setengah akar 3 sin x, yang ini dikalikan juga min setengah cos x, yang ini dikalikan juga plus setengah akar 3 sin x. Sekarang kita hitung yang unsur-unsur trigonometrinya sama. Ini ada cos x, ini cos x, ini cos x. 1 cos x dikurangi setengah cos x, setengah cos x dikurangi lagi setengah cos x, berarti habis ya, ini habis. Kemudian sin x dengan sin x, setengah min setengah akar 3 sin x ditambah setengah akar 3 sin x, ini juga habis.
Berarti hasilnya 0. Tuh, jelas? Nah, itu tadi materi kita hari ini. Jika ada yang kurang paham, silahkan tanyakan melalui kolom komentar di bawah ini. Nanti di akhir tayangan akan Ibu berikan beberapa soal. Kalian kerjakan dan kumpulkan melalui Google Classroom masing-masing. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.